إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berijtima' dalam majelis ilmu, dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan pada penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan telah kita jelaskan fiqh dari hadis ini dan beberapa permasalahan berkenaan tentang hukum berdoa sesudah salam dengan mengangkat kedua tangan. Telah kita sebutkan ada 5 riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir menunjukkan disyariatkannya berdoa dengan mengangkat kedua tangan sesudah salam. Namun telah kita jelaskan bahwa tidak satupun dari riwayat itu yang sahih. Tidak satupun dari hadis tersebut yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga untuk menetapkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan sesudah salat membutuhkan dalil yang khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan-amalan sesudah salat minal umur allati ta'ummu biha al-balwa, termasuk perkara-perkara yang sangat penting yang dinukilkan oleh kaum muslimin, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat. Kalaulah mengangkat tangan setelah mengerjakan salat wajib adalah perkara yang disyariatkan,
pasti telah dinukilkan kepada kita. Telah dinukilkan kepada umat ini dengan sanad-sanad yang sahih, yang dengannya kita menjadikannya sebagai hujjah. Namun tatkala tidak ada penukilan yang sahih yang sampai kepada umat ini, maka yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa doa-doa tersebut diucapkan sebelum salam. Diucapkan sebelum salam, yang mana itu merupakan tempat dianjurkannya untuk memperbanyak doa dan memilih doa yang mana saja yang dia inginkan. Kalaupun dia hendak berdoa sesudah salam, maka membutuhkan dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi, yaitu ayat kursi yang ma'ruf, yang terdapat di dalam suratul Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Hanya satu ayat itu yang disebut dengan ayatul kursi. Adapun yang setelahnya la ikraha fid din, maka ayat tersebut sudah tidak termasuk dari ayatul kursi. Jadi ayatul kursi hanya satu ayat saja yang disebutkan dalam suratul Baqarah, yang sebelumnya dan sesudahnya bukan dari ayatul kursi. Dan disebut ayatul kursi disebabkan karena di dalam ayat tersebut terdapat penyebutan kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah, pada penghujung setiap salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam surga kecuali al-maut, kematian. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi at-Tabarani, dan ditambah dalam riwayat at-Tabarani, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. yakni barang siapa yang membaca ayatul kursi dan qul huwallahu ahad pada penghujung setiap salat yang wajib, maka tidak ada yang mencegah dia dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Yani maksudnya dia belum masuk surga karena dia belum mati. Nah, maka setelah dia mati, maka itu adalah merupakan tanda-tanda yang dapat menyebabkan masuknya seorang muslim ke dalam al-jannah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram ini. Di dalam penjelasan hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama tentang kedudukan hadis ini dari sisi kekuatan sanadnya, kekuatan riwayatnya. Sebab hadis ini termasuk di antara hadis yang diperselisihkan di kalangan para ulama.
apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah dan bisa diamalkan atau tidak. Ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk membaca ayatul kursi pada penghujung setiap salat yang wajib adalah hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga mereka yang berpendapat demikian, mereka tidak menganjurkan untuk membaca ayatul kursi pada penghujung setiap salat. Dan yang zahir bahwa ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang zahir dalam fatwa-fatwa beliau rahmatullahi alaih. Dan tentunya untuk menetapkan apakah ayat kursi merupakan wirid yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap penghujung salat yang wajib atau tidak, dikembalikan kepada kedudukan hadis ini. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan di sini, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan beberapa jalur yang lainnya, di mana hadis ini datangnya dari jalan Al-Husain bin Bishr At-Tarasusi, yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Himyar, dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah. Al-Husain bin Bishr At-Tarasusi meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Himyar, dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah. Dan yang zahir dari sanad hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang dihasankan, sanadnya hukumnya hasan. Oleh karena itu jadikan hujjah oleh para ulama, dan dikuatkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Naam. Dan hadis ini datang dari beberapa jalur. Datang dari hadis Ali bin Abi Thalib, juga datang dari riwayat yang lainnya. Namun yang paling kuat dari jalur riwayat yang menjelaskan tentang anjuran membaca ayatul kursi, itu datangnya dari sahabat Abu Umamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang zahir bahwa sanadnya hasan, sehingga insyaallah taala bisa diamalkan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa dalam riwayat At-Tabarani ada tambahan. Dalam riwayat At-Tabarani ada tambahan, dan membaca qul huwallahu ahad. Dan membaca qul huwallahu ahad. Namun tambahan ini adalah tambahan yang mungkar, tidak sahih. Sebab yang menambah lafaz ini itu berasal dari jalan dan jalur yang sangat lemah sekali. Seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim, yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Himyar. Sementara Muhammad bin Ibrahim ini adalah perawi yang sangat lemah. Perawi yang sangat lemah sekali. Lalu ditambah itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat kedudukan mereka dalam ilmu hadis, dalam menjaga hadis, seperti Husain bin Bishr. Sehingga tambahan qul huwallahu ahad dalam riwayat ini adalah tambahan yang mungkar. Tambahan yang mungkar, yang sangat lemah. Yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan ini hanya menjelaskan tentang keutamaan ayatul kursi. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan tentang kedudukan hadis ini, bahwa yang bisa dijadikan sebagai hujjah yang sanadnya hasan adalah keutamaan membaca ayatul kursi pada penghujung setiap salat wajib.
Adapun tambahan qul huwallahu ahad dalam riwayat tersebut adalah tambahan yang munkarah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang disebutkan dalam riwayat ini bahwa yang meriwayatkannya adalah Abu Umamah. Abu Umamah yang dimaksud di sini adalah salah seorang sahabat yang bernama Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi dari suku Al-Khazraj, dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur, yang mulia. Hanya saja beliau tidak sempat mengikuti perang Badar disebabkan karena beliau memiliki udzur, dan diberikan udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa keluar disebabkan karena ibunya yang pada waktu itu dalam keadaan sakit, sehingga dia menjaga ibunya. Naam. Ini yang dimaksud Abu Umamah. Ada Abu Umamah yang lain dari kalangan para sahabat yang dinisbahkan kepada Bahil, Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Adapun penyebutan Abu Umamah apabila disebutkan penisbahannya Al-Bahili, maka itu sahabat yang lain, yang beliau bernama Sudai bin Ijlan radhiyallahu taala anhu, dan beliau bukan yang meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu As-San'ani rahimahullahu taala beliau menyebutkan kaidah berkenaan tentang nama Abu Umamah dari kalangan para sahabat, bahwa apabila disebutkan dalam riwayat itu Abu Umamah tanpa menyebutkan nisbahnya, tanpa dinisbahkan, penisbahannya kemana, disebutkan secara mutlak Abu Umamah, maka yang dimaksud adalah Iyas bin Tha'labah. Iyas bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebab biasanya kalau yang dimaksud adalah Sudai bin Ijlan, biasanya diikat dengan penisbahan Abu Umamah Al-Bahili. Nah, apabila disebutkan penisbahan tersebut, maka Abu Umamah yang dimaksud adalah Sudai bin Ijlan. Namun kalau hanya disebutkan Abu Umamah seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, an Abi Umamah, tidak ada penisbahan, maka yang zahir yang dimaksud adalah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi pada penghujung setiap salat yang wajib. Ayatul kursi adalah merupakan ayat yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling agung. Berbeda dengan surah. Kalau surah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim adalah suratul Fatihah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Adapun ayat yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah ayatul kursi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Ubay, "Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi a'zam?" Wahai Abul Munzir, apakah engkau mengetahui ayat yang manakah yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia?
jawaban yang pertama ketika Ubay bin Ka'ab ditanya dengan pertanyaan tersebut, kata beliau, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau tidak ingin menjawab. Nah, karena beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beradab beliau. Namun ketika beliau menjawab dengan jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi pertanyaan itu. Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi jalla wa ala ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat apa yang terdapat dalam kitab Allah yang paling agung? Sehingga Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir kunyah beliau, ya, menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar beliau yang menjawabnya. Nah, yang tadinya beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, lalu ketika ditanya sekali lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya beliau membaca ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memukul dada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu beliau mengatakan wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir, demi Allah sesungguhnya ilmu itu dimudahkan kepadamu wahai Abul Munzir. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan di dalam hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim? Lalu dijawab oleh Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat al-kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada Ubay bin Ka'ab dan tidak membantah apa yang dikatakan oleh Ubay, yang menunjukkan bahwa itu adalah takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan. Bahkan bukan diam, tapi beliau memberikan pujian kepada Ubay bin Ka'ab yang menunjukkan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah keutamaan bagi Ubay bin Ka'ab, di mana beliau diberikan kelebihan ilmu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya, liyahnikal ilmu Abul Munzir, ilmu itu dimudahkan kepadamu. Yahnika itu artinya dari kata hani'an, yuhanni'uka. Nah, yang artinya sesuatu yang datang kepadamu dalam keadaan mudah, tanpa repot, tanpa masyaqqah, tanpa kesulitan. Ilmu itu dimudahkan kepadamu wahai Abul Munzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada Ubay bin Ka'ab yang menunjukkan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah, ya, bahwa termasuk di antara panggilan kehormatan pada seorang kalau memanggil dengan kunyah. Rasulullah memanggil sahabatnya, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Ini panggilan kehormatan. Nah, ya, boleh seorang dipanggil dengan kunyah, dan boleh juga seorang memanggil dengan nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian para sahabat dengan kunyah, sebagian para sahabat dipanggil dengan namanya, seperti Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Hanya saja para sahabat apabila mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebut nama Rasulullah alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum mukminin beradab kepada nabinya. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya. Panggil nama, ya Muhammad. La. Tidak demikian. Namun dipanggil dengan adab, dengan hormat. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Naam,
atau yang semisalnya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bolehnya ya kita mengatakan ayat ini lebih afdal dari ayat yang ini. Boleh kita melebihkan satu ayat dibandingkan ayat yang lain. Mengutamakan satu surah dibandingkan surah yang lain. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran adalah Suratul Fatihah. Menunjukkan bahwa ya, ayat ada yang lebih daripada yang lainnya. Namun bukan berarti itu merendahkan kedudukan ayat-ayat yang lain. Nah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya kalamullah dan firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kurang. Firman Allah tabaraka wa taala tidak ada yang memiliki aib, kekeliruan, kekurangan dan yang semisalnya. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa peninjauan ini lebih utama daripada ayat yang lain, ditinjau dari pahala. Ditinjau dari pahala. yakni apabila seorang membaca ayat-ayat tertentu pahalanya lebih besar dibandingkan kalau membaca ayat-ayat yang lainnya. Nah, sehingga keutamaannya dari sisi tersebut. Alhasil dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita bahwa Ayatul Kursi merupakan ayat yang paling agung yang terdapat di dalam kitabullah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca Ayatul Kursi dalam beberapa keadaan. Nah, termasuk yang disebutkan di sini adalah membacanya pada penghujung setiap salat yang wajib. Di dalam hadis yang lain juga dianjurkan untuk membaca Ayatul Kursi sebelum tidur. Sebelum seorang itu tidur, maka hendaklah dia membaca Ayatul Kursi. Hal tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Hadis yang panjang yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjadi penjaga gudang zakat yang dikumpulkan oleh kaum muslimin dari zakatul fitr di bulan Ramadan. Maka beliau penjaga gudangnya. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pun tidur di gudang tersebut. Malam harinya ada seorang datang. Bentuknya seperti manusia. Datang mencuri zakat. Curi makanan. Walhamdulillah ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, ditangkap. Ketika dia ditangkap, maka dia memelas. Saya ini orang miskin, sangat butuh. Nah, saya butuh makan, keluarga saya belum makan. Akhirnya Abu Hurairah mendengarkan itu, kasihan juga beliau melihat orang ini. Dia butuh. Tapi diperingatkan oleh Abu Hurairah, kamu jangan kembali lagi ya. Jangan ulangi lagi perbuatan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kata orang ini. Pergilah orang ini. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan pada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Rasulullah tahu. Nah, maka Abu Hurairah pun menjelaskan, dia datang karena dia miskin, akhirnya dia mencuri dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzabak. Say'ud." Dia telah berdusta kepadamu. Wallahi dia akan kembali lagi. Nah, mendengarkan itu ya yakin Abu Hurairah pasti kembali lagi nih orang nih. Maka ditunggu oleh Abu Hurairah, benar datang lagi. Tangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Lagi-lagi dia memelas. Ya, miskin dan seterusnya, keluarganya butuh makan. Kasihan lagi Abu Hurairah. Jangan kamu ulangi lagi. Dilepas lagi. Sampai 3 malam. Kejadian itu. Sampai 3 kali. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya bertemu dengan Abu Hurairah,
kata Nabi alaihi salatu wasallam, kadzabak wa sayauд. Dia dusta kepadamu, akan kembali lagi dia. Dan subhanallah, kembali lagi kali yang ketiga. Akhirnya enggak mau dilepas sudah oleh Abu Hurairah. Saya akan bawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya. Nah, ketakutan ini orang. Akhirnya dia mengatakan, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila engkau membaca kalimat ini, saya tidak akan bisa datang lagi kepadamu. La yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Senantiasa engkau dijaga oleh Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Abu Hurairah mendengarkan itu semangat. Abu Hurairah ini orang yang sangat cinta dengan ilmu. Ya. Beliau diakui oleh para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui semangat Abu Hurairah untuk belajar. Sehingga mendengarkan itu ada satu amalan semangat ini orang. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya sudah kalau begitu, sampaikan. Maka orang ini pun menyampaikan pada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashik," apabila engkau sudah berbaring di atas pembaringanmu, faqra ayatul kursi. Bacalah ayatul kursi. Lalu kemudian beliau pun menjelaskan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat, sampai engkau membaca sampai akhir ayat. Apabila engkau membaca ini, maka Allah senantiasa memelihara engkau, menjaga engkau, dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan hingga pagi hari. Dilepaslah oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun mendapatkan ilmu ini. Tapi beliau belum yakin. Ya. Tentunya ilmu ini harus dihadapkan kepada yang memiliki ilmu, yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang menetapkan syariah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya keesokan harinya Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menceritakan apa yang dikatakan oleh orang ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Orang itu telah berkata benar kepadamu ketika dia mengajarkan padamu amalan ini, padahal orang itu pendusta besar. Kadzub. Kadzub itu bukan dusta biasa, pendusta kelas kakap. Nah, apakah kamu tahu siapa yang datang kepadamu itu? Kata Abu Hurairah, enggak tahu saya. Itu adalah syaitan. Jadi syaitan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah. Nah, lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini peringatan, jangan sampai ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menuntut ilmu dari syaitan. Nah, Abu Hurairah saja belajar dari syaitan. Nah, kadang-kadang ada yang mentalbis. Nah, ini dalil. Dari syaitan saja boleh mengambil ilmu, apalagi kalau hanya sekedar ahlul bid'ah. Boleh mengambil ilmu dari mana saja. Subhanallah. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu syaitan, iya kan? Abu Hurairah enggak tahu. Nah, dihukumi majhul. Tambah lagi bahwa Abu Hurairah tidak bersandarkan semata-mata dengan perkataan orang tersebut. Oleh karena itu beliau hadapkan dan beliau bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita berhadapan dengan syaitan, dengan iblis dari kalangan jin dan manusia mengajarkan pada kita ilmu, kepada siapa kita hadapkan? Rasulullah enggak ada di hadapan kita. Ada seorang ahlul bid'ah, dia mengajarkan pada kita ilmu. Kepada siapa kita bisa mengetahui ini benar, ini salah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berada di hadapan kita. Kalau selain Rasulullah mungkin dia akan bantah, lah kamu kan juga bisa salah, bisa benar. Akhirnya dia terpengaruh terus mengikuti jejak ahlul bid'ah, ahlul dhalal, dengan alasan boleh menuntut ilmu dari siapa saja, termasuk dari syaitan. Ini batil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang keutamaan ayatul kursi.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam beberapa hal membaca ayatul kursi, yang salah satu faedahnya adalah agar kemudian seorang muslim itu senantiasa dalam pemeliharaan Allah tabaraka wa taala dan dijauhkan dari syaitan. Nah, sebab di dalam ayatul kursi, kalau kita memperhatikan kandungan dari ayat tersebut, di dalamnya penetapan tauhid, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Menetapkan tauhid bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dan di dalam ayatul kursi juga terdapat dua nama yang disebut dengan Ismullahil Azam, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dari Al-Hayah, yang menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan tidak ada kematian. Bahkan ngantuk pun tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak disentuh dengan kantuk dan tidak pula tidur. Allah itu maha hidup, hidup terus. Nah, ya. Manusia atau makhluk yang lainnya, mereka hidup tapi hidupnya kurang. Ya. Kadang-kadang kelelahan, akhirnya ketiduran. Tidur. Manusia butuh tidur. Makhluk-makhluk yang lain butuh tidur. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya hidup yang kekal, ya. Maha hidup, tidak ada kematian, tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah subhanahu wa ta'ala itu al-awwal wal akhir. Al-awwal, yang dimaksud al-awwal yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada permulaannya. Al-akhir, yang tidak ada penghabisannya. Maha kekal Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Qayyum, yang dimaksud Al-Qayyum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tegak dengan dirinya sendiri dan Allah yang mengurusi yang lainnya. Al-Qa'imu binafsihi wal-Qa'imu ala ghairihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang tegak dengan dirinya, tidak membutuhkan yang lain, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurusi yang lainnya. Semua makhluk bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahus samad. Allah itu as-samad, tempat bergantung seluruh makhluk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun dari kita ini butuh pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu dalam suratul Fatihah kita memohon kepada Allah pertolongannya agar diberikan kekuatan dalam beribadah, agar diberikan kekuatan dalam mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami beristi'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan dalam beribadah, agar diberikan kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Tanpa pertolongan dari Allah, hamba ini tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, maka itu yang dimaksud dengan Al-Qayyum, agar kemudian kita selalu merasa butuh kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita sedikit pun. Imannya kita ataukah kafirnya kita, Allah tidak butuh. Seorang kafir tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Seseorang berbuat kemaksiatan tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Sebagaimana seorang juga menjadi seorang mukmin tidak akan menambah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah maha luas dan maha sempurna. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi. Naam. Wallahu ghani wan nasuhumul fuqara. Allah itu al-ghani dan manusia itu al-fuqara. Nah, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di dalam
Ayatul Kursi juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan di dalam Ayatul Kursi juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaah secara mutlak. Nah, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah seluruh syafaat itu. Tidak seorang pun mampu untuk memberikan syafaat kepada seorang kecuali apabila telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hendak beri syafaat dan keridhaan Allah kepada yang diberikan syafaat itu. Siapapun tidak mampu memberi syafaat. Ya, tidak seorang mukmin, tidak syuhada, tidak seorang nabi, rasul, malaikat, siapapun itu kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kejadian asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, tidak seorang pun dari kalangan nabi dan rasul yang diberikan izin untuk berikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus dimiliki oleh Rasulullah, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa keutamaan yang terkandung di dalam makna-makna yang terdapat dalam Ayatul Kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi pada penghujung setiap salat yang wajib. Telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud penghujung setiap salat wajib apabila itu berbentuk doa maka dianjurkan untuk diucapkan sebelum salam. Apabila berbentuk zikir dan wirid maka dianjurkan diucapkan sesudah salam. Maka Ayatul Kursi adalah wirid, zikir, membaca ayat, maka dianjurkan untuk dibaca sesudah salat, yakni selesai salam. Lalu kemudian kita membacanya di luar salat setelah salat-salat yang wajib. Anjuran, disunnahkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya bahwa membaca Ayatul Kursi pada penghujung setiap salat wajib termasuk di antara sebab-sebab yang masukkan seorang hamba ke dalam syurga. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam syurga kecuali al-maut. Nah, apabila dia telah melewati al-maut maka itu tanda-tanda. Maka ini kabar gembira dari Nabi SAW bahwa membaca Ayatul Kursi, rutin membaca Ayatul Kursi di antara sebab-sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam syurga. Nah, ini harapan, ini kabar gembira. Nah, namun tidak boleh memastikan. Jangan sampai ada yang mengatakan, ana rutin tiap hari 5 kali, setiap sholat 5 waktu, ana tidak pernah meninggalkan yang namanya membaca Ayatul Kursi. Pasti ana masuk syurga. Nah, tidak boleh yang demikian. Ini kabar gembira. Nah, tapi apakah pastinya kita masuk ke dalam syurga? Wallahu ta'ala alam. Apakah iman kita tetap istiqamah di atas keimanan? Apakah tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan yang menghalangi seorang itu masuk ke dalam syurga? Mungkin ada amalan tertentu yang menyebabkan kita akhirnya terhalang. Ya. Karena apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan, siapa yang mengucapkan ini maka dia akan masuk syurga, siapa yang mengatakan ini maka dia masuk syurga. Itu adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terpenuhi syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Nah, sama halnya seperti doa. Ada tempat-tempat yang dikabulkan ketika seorang itu berdoa. Bahkan kata Nabi, apabila seorang berdoa ketika sujud, faqaminun ayustajaba lakum. Sepantasnya untuk dikabulkan doa itu. Tapi kalau ada penghalang-penghalangnya, yang dia makan dari hasil yang haram, yang dia minum dari hasil yang haram, yang dia pakai dari pakaian yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Enggak mungkin.
Nah, doa itu dikabulkan apabila seorang telah mendatangkan syarat dan tidak lagi ada pencegah-pencegahnya yang menyebabkan terhalangnya doa. Maka demikian pula dalam hal ini. Rasulullah menyebutkan kabar gembira. Barang siapa yang membaca ayatul kursi pada penghujung setiap salat wajib, tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya kalau dia sudah mati, maka kabar gembira dia akan masuk ke dalam surga. Apabila tidak ada pencegahnya. Apabila dia mengucapkannya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menyebabkan dibatalkannya amalan yang dia kerjakan itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Pasti belum tentu. Itu kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dia ketika mengucapkan la ilaha illallah ikhlas? Apakah dia ketika mengucapkan la ilaha illallah mendatangkan konsekuensinya? Kata Wahab bin Munabbih, betul bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Akan tetapi bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi? Yang apabila geriginya itu benar maka pintu itu akan terbuka. Namun apabila tidak benar maka tidak akan dibukakan. Maka la ilaha illallah itu memiliki gerigi-gerigi. Yang geriginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Dia harus berilmu, mengetahui benar makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia harus jujur dengan ucapan itu. Dia harus yakin dengan ucapan itu. Dia harus tunduk dengan ucapan itu. Dia harus ikhlas. Ya. Dan seterusnya dari syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bertanya, siapakah orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas dari hatinya. Tidak dicampuri dengan syirik, tidak dicampuri dengan riya, na'am, dan yang semisalnya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari penjelasan kita dan kita mampu untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf karena pelajaran ba'dal isya insyaallah untuk malam ini kita tiadakan. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, tolong jelaskan bagaimanakah para sahabat membentuk shaf salat dan manakah yang benar merenggangkan kaki sehingga pundak tidak menempel atau merapatkan kaki sehingga pundak menempel dengan pundak tapi ketika duduk tahiyat menjadi sempit. Jazakumullahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Tentang permasalahan shaf, pengaturan shaf di dalam salat, ini adalah perkara yang sangat penting karena lurusnya shaf, rapatnya shaf di dalam salat akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Seringnya terjadi khilaf, seringnya terjadi percekcokan di antara kaum muslimin. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sebabnya disebabkan karena shaf-shaf mereka yang tidak rapi, yang tidak teratur, yang tidak rapat, tidak lurus. Nah, masing-masing berdiri di sajadahnya sendiri. Nah, yang sajadahnya itu dibawa dari tanah suci katanya yang cukup lebar. Kalau diinjak sedikit, tak mau dia marah. Sehingga antara kaki
dengan kaki yang satunya tidak bersentuhan. Pundak yang satunya dengan yang di sampingnya juga tidak bersentuhan. Nah, memberikan jarak lubang. Sementara Nabi SAW menganjurkan untuk menutup lubang-lubang itu. La tada'u furjatan li syaitan. Jangan kamu biarkan ada lowongan untuk syaitan memberikan gangguan terhadap kalian. Nah, lalu bagaimana cara merapatkan shaf itu? Itu telah dijelaskan oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW memerintahkan pada para sahabat untuk meluruskan dan merapatkan shafnya, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan bagaimana kondisi rapatnya shaf pada waktu itu. Kata beliau, "Fakana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bi sahibi." Dan adalah salah seorang kami ketika merapatkan shaf menempelkan pundaknya di pundak sahabatnya, merapatkan lututnya di lutut sahabatnya, dan merapatkan mata kakinya di mata kaki sahabatnya. Begitulah cara mereka dalam merapatkan shaf. Jadi rapat dari atas ke bawah. Oleh karena itu, ketika seorang berdiri, ya sedang-sedang saja. Jangan terlalu direnggangkan kakinya, karena akan menyebabkan pundak tidak akan rapat. Iya kan? Tidak akan merapat apabila kaki terlalu renggang. Jangan juga terlalu dirapatkan karena pundak yang rapat tapi kakinya tidak saling bersentuhan karena dirapatkan. Tapi yang i'tidal, yang seimbang. Kaki bersentuhan. Sekali lagi dalam merapatkan shaf itu, ya masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami. Ya. Bukan hanya menyentuhkan kelingking. Ya. Bukan kelingking yang disentuhkan, tapi ya belakangnya juga. Nah, sampingnya. Kadang-kadang kan ada yang berdiri seperti ini. Yang satunya juga berdirinya seperti itu juga. Akhirnya yang bertemu kelingking sama kelingking. Nah, tidak demikian keadaannya, tapi dirapatkan. Dan tentu masih banyak yang kadang-kadang menyelisih hal yang seperti ini. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pundak juga dirapatkan. Ya. Lalu gimana disebutkan di sini? Ya, kesulitan ketika tahiyat. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwa kepada Allah semampu mungkin. Linu fi aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Jangan karena sempit lalu kelahi di dalam salat. Ya sudah saling mengalah gitu. Di masing-masing dilenturkan itu tangannya. Jangan saling otot-ototan, ya. Nah, karena dia misalnya sering fitness, badannya kekar, akhirnya kanan kirinya disikat semua. Nah, yang biasa, yang lembut, nah, yang di sampingnya juga seperti itu. Nah, ya. Kalau tidak mampu duduk, misalnya pada tahiyat akhir, kesulitan untuk duduk di atas lantai, ya semampunya. Nah, semampunya. Tidak mampu duduk tawarruk, ya sudah duduk iftirash, karena mampunya seperti itu. Nah, kalau ada kesempatan memungkinkan untuk duduk tawarruk, ya duduk tawarruk lah. Karena itu yang dianjurkan. Bagaimana hukum harta yang didapatkan dari hasil riba atau bunga bank? Apakah kita boleh makan hidangannya? Ya, tidak boleh. Nah, apabila kita mengetahui ada seorang, kita mengetahui bahwa itu hasil riba yang disediakan untuk makan, jangan, tidak boleh untuk dimakan. Nah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat orang makan hasil riba dan yang menyebabkan orang lain juga memakannya, dua saksinya dan penulisnya, semuanya termasuk sama dalam hukum, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun apabila seorang pada awal kalinya dia jahil, tidak tahu bahwa ini riba, bahwa ini diharamkan, lalu dia bekerja di tempat yang di sana ada riba,
karena kejahilannya. Lalu kemudian belakangan dia menuntut ilmu, akhirnya dia tahu ternyata itu hukumnya haram. Nah, maka apabila dia segera bertaubat dan meninggalkannya, maka kata para ulama, apa yang sebelumnya yang ketika dia jahil tidak mengapa, manfaatkan itu apabila dia memang butuh. Nah, ini fatwa dari Syekh bin Baz dan yang lainnya di Al-Lajnah Daimah. Naam. Faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka boleh bagi dia apa yang telah lalu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diperbolehkan bagi dia untuk berlanjut. Nah, kapan dia melanjutkan? Dalam keadaan dia sudah mengetahui hukumnya, maka inilah yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sampai di sini insyaallah taala wa akhiru